pertama membicarakan tentang crew life di kapal pesiar. Tadi terakhir saya bicarakan tentang sepatu. Sepatu juga waktu itu saya free. Nah, itu nanti dari supervisor atau asisten manajer akan memberikan kertas. Kita ada form request untuk sepatu. Itu kita ngambilnya di port. Itu biasanya setelah kita satu cruise, itu saya 2 cruise pendek waktu itu, nggak cruise panjang, cruise pendek. Nah, ketemu port, saya ngambil sepatu di truk. Ada khusus truk, shoe strap, ya, untuk kru. Nah, di situ kebetulan satu port itu saya berdampingan dengan kapal lain, which is kapalnya adalah Carnival. Saya waktu itu di Florida di Port Canaveral. Saya ambil shoes atau sepatu karena waktu itu saya masih waiter, saya ngambil yang dibutuhkan untuk waiter, ya, warna hitam. Safety shoes warna hitam, tapi yang safety-nya yang tidak ada besinya untuk formal. Ya, makanya buat teman-teman yang pemula, saya sarankan bawa sepatu dari rumah 2 macam, ya, putih dan hitam, karena kita tidak tahu di kapal kita harus pakai sepatu warna apa. Bawa, ya, untuk sepatu sport juga harus bawa karena kita tidak tahu kita memakai sepatu yang mana. Itu ya. Seragam udah dapat, sepatu warna itu belum, kita pakai sepatu sendiri sampai kita dapat jatah. Kehidupan di kapal itu buat saya unik. Uniknya karena apa? Kita hanya bekerja, dan bekerja. Beban pikiran kita tidak terlalu banyak karena kita hanya berpikir, berfokus hanya untuk bekerja. Kecuali kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai diharapkan oleh leader kita atau manajer kita atau supervisor kita atau head waiter kita. Barulah kita itu dapat ceramah, dapat kuliah, ya. Harusnya gini. Yang penting no argue, ya, no argue with our boss, with our supervisor. Just say I'm really sorry, just minta maaf aja. Ya, kita akan melakukan besok yang terbaik. Terima kasih, kita sudah dibantu untuk apa yang harus kita lakukan. Makanya itu buat saya, jangan malu untuk bertanya apa sih yang bos minta kerjakan buat kita. Karena kita juga nggak sendiri, kita biasa ada tim. Kalau pas sendiri paling clear up. Kalau di Lido, di dining room juga paling clear up, kecuali kita punya stage. Di stage pun juga kita clear up atau refill nggak banyak sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu takut juga, karena pekerjaan itu nggak terlalu susah. Dinner itu tanggung jawab full kita. Waktu saya di Disney itu beda sama kapal pesiar lain. Disney itu dining roomnya ada 3. Waktu itu saya waktu di Wonder itu ada Parrot Cay, terus Animation Palace sama Triton. Kalau Parrot Cay dengan tema Caribbean, automatically saya ambil baju dining room for dinner untuk Caribbean night. Waktu di Animation Palace saya ngambil baju formal yang animator, ya, vestnya ya bisa berubah warna. Di Triton kita formal, pakai jas formal, full formal. Nah, bagaimana dengan tamunya? Tamunya akan ikut kita karena tamu akan dibagi 3 tim. Karena di dining room waktu di Disney itu dibagi 3 tim. Jadi yang tamu kita, kalau kita hari pertama di Disney itu mulai kita start dari Parrot Cay, besok malam dinner kita di Animation, terus lusanya saya di mana, di Triton. Tamu kita akan follow kita dengan perpindahan restoran itu, tetapi dengan nomor table yang sama. Mereka akan duduk dengan nomor table yang sama walaupun restoran yang berbeda. Kalau meja contohnya 1, 2, 3, ya mereka akan duduk di meja 1, 2, 3. Kita punya tamu per waiter itu atau asisten waiter. Asisten waiter bisa pegang 2 waiter. Saya bicara yang waiter dulu. Kita pegang rata-rata 20 kepala. Mungkin bisa 22 sampai 24. Tergantung gimana cepatnya kita. Biasanya manajer akan lihat kita. Maka kita kalau kita mampu biasanya kita dikasih lebih. Kalau kita kasih lebih, automatically pendapatan kita juga pasti lebih. Dan itu 2 seating. Mungkin 2 seating lebih sedikit, atau first seating lebih sedikit, second seating kita lebih banyak. Nah, kita harus bisa memanage waktu, bagaimana kita mengontrol juga sama tamu, karena kita punya second seating, menghandle supaya bisa tamu juga ngerti bahwa kita ada second seating group yang akan makan
Biasanya tamu-tamu yang suka terlambat, satu orang Latin, kedua orang Eropa. Ya, jadi itulah tugas kita, bagaimana bicara sama mereka. Kalau kita kasih pengertian, mereka juga akan ngerti. Ya, kalau second sitting juga gitu, kita kasih tahu. Biasanya habis second sitting kita ada tugas tambahan karena ada buffet atau jangkano by the pool. Kita itu harus turun ke kamar, ganti seragam, kita naik lagi ke pool. Itu long, sampai biasanya setengah 2, jam 2 lah paling cepat kita beres. Karena selain prepare, setup, clear up, closing, breakdown. Udah breakdown table, kita juga turun, makanan sisa kita harus antar lagi ke galley atau ke pantry, kita antar ulang. Jangan table itu, round table segala macam itu ada di pool di atas, jadi itu ada locker, kita harus kirim mereka ke atas. Oke, akan saya sambung di video berikutnya. Untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan lihat di deskripsi.